Malam ini saya mendapatkan sebuah puisi yang ditulis oleh Kiai Haji Anwar Abbas. Judulnya menarik, Puisi untuk Negeri Para Cukong dan Reformasi Jilid 2. Saya tertarik untuk membacakannya. Mohon izin Ustaz Anwar Abbas, puisi Anda saya baca, meski bacaan saya nggak bagus. Puisi untuk negeri para cukong dan reformasi jilid 2. Ini negeri siapa? Katanya para cukong sekarang sedang sibuk berinvestasi dalam menghadapi pilkada. Bahkan seorang menteri mengatakan 92% dari para calon kepala daerah adalah mereka yang membiayainya. Apakah ini sebuah berita gembira atau alamat dari akan datangnya bencana dan malapetaka? Para cukong itu adalah pengusaha. Segala sesuatunya dilihat dari untung dan ruginya. Mereka tentu baru akan mengeluarkan uangnya jika telah selesai hitung-hitungannya. Sebab bagi mereka, bila tidak ada labanya, untuk apa gunanya? Ini jelas berita duka. Karena dampak yang akan ditimbulkannya tentu akan luar biasa. Sebab mereka yang akan terpilih jadi kepala daerah itu hanya raganya. Sementara kebijakan yang akan dibuatnya tentu akan lebih menguntungkan orang yang telah mencukonginya. Sehingga masyarakat luas hanya akan gigit jari dibuatnya. Mengapa kita harus sedemikian khawatirnya? Karena Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan dan menasihati kita. Di mana beliau berkata, kalau engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintahnya. Dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Jadi sudah terbayang oleh kita, sebagian besar dari para kepala daerah yang akan terpilih ini tidak lagi akan berpihak kepada rakyatnya. Kalau ada, itu hanya slogan saja untuk menina bubukkan elemen masyarakat yang mengkritiknya. Karena mereka sudah jelas akan terikat tangan dan kakinya. Sementara mulut mereka sudah pula disumpal dengan kasus-kasusnya. Dan kalau mereka melawan, tinggal dibuka dan disebar aib-aibnya.
Sudah susah memang sekarang ini politik di negeri kita. Karena undang-undang yang mengaturnya memang sudah cacat dari semula. Sehingga dia tidak lagi berpihak kepada nilai dan norma, tapi kepada siapa yang membiayai dan mendanainya. Lalu pertanyaan timbul, rakyat dapat apa dan mau dibawa kemana? Tidak tahulah. Karena semua kita sudah berpikir pragmatis. Yang penting mereka dapat duit, walau hanya sedikit. Lalu mereka pun memberikan suaranya. Naif memang fakta dan datanya. Tapi begitulah sekarang negeri ini nasibnya. Sedih memang. Tapi Anda mau mengapa? Sebab undang-undanglah yang telah membuat keadaan seperti itu adanya. Dan para politisi, terutama oligarkinya, tidak mau mengubahnya. Karena akan mengurangi dan bahkan bisa membuat hilang pengaruh dan kekuasaannya. Ingatlah, negeri ini kalau tidak ada perubahannya dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan, maka tunggulah. Bencana dan malapetaka tentu akan tiba. Karena rakyat yang hari ini diam dan tidak berbicara, nanti kalau sudah tiba masanya, di mana kedongkolan dan kemarahan mereka sudah sampai di puncaknya, maka rakyat akan turun menempuh dan menggunakan caranya. Yang itu bisa sangat banyak variasinya dan pilihannya. Dan yang mengerikan bagi saya adalah terjadinya reformasi jilid 2. Untuk itu, saya menghimbau kita semua, mari kita perbaiki keadaan yang ada, agar negeri ini bisa bergerak dengan cepat ke arah yang diinginkan dan dicita-citakan rakyatnya, yaitu negeri yang menjadi maju, adil, makmur, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita